Sebagian besar orang percaya pantai adalah tempat paling aman untuk melupakan dunia. Matahari, ombak, pasir hangat, suara laut yang menenangkan pikiran. Tapi ada sesuatu yang jarang dibicarakan manusia tentang lautan. Laut tidak pernah benar-benar peduli apakah kita pulang atau tidak. Di dunia ini ada pantai-pantai yang terlihat seperti surga. Padahal di bawah permukaannya, arus mematikan sedang bergerak tanpa suara. Tempat di mana ombak bisa datang seperti tembok raksasa tanpa peringatan. Tempat di mana hiu berenang hanya beberapa meter dari tubuh manusia tanpa pernah terlihat. Dan yang paling mengerikan, sebagian besar korban tidak sedang melakukan hal nekat. Mereka hanya berdiri, hanya berenang sebentar, hanya masuk terlalu jauh beberapa langkah, lalu menghilang. Malam ini, kamu akan melihat 7 pantai paling mematikan di dunia. Tempat-tempat nyata yang telah merenggut nyawa manusia berulang kali, dan sebagian di antaranya masih dibuka untuk umum sampai hari ini. Pertanyaannya sekarang bukan lagi seberapa indah pantainya. Pertanyaannya adalah, kenapa manusia terus kembali ke tempat yang jelas-jelas ingin membunuh mereka? We row, yo. The colors high, heave ho, thieves and beggars, never shall we die. Now some have died and some are alive, and others sail on the sea with their keys to the cage and the devil to pay. We lay to fear. Pantai para orang mati. Di pesisir selatan Meksiko, ada sebuah pantai yang terlihat seperti potongan surga. Pasir coklat keemasan, ombak yang berkilau diterpa matahari, deretan pohon palem yang bergerak pelan diterpa angin laut. Sekilas tidak ada yang aneh, tidak ada tanda bahaya besar, tidak ada suara siren, tidak ada pagar pembatas yang membuat orang takut mendekat. Justru itu masalahnya, karena tempat ini tidak terlihat seperti pembunuh. Namanya adalah Playa Zipolite. Dan jauh sebelum turis mulai berdatangan ke sini, penduduk asli Zapotec sudah memiliki nama lain untuk pantai ini. Tempat para orang mati, tidak ada yang tahu pasti sejak kapan nama itu digunakan. Tapi masyarakat lokal telah mengenal laut di sini selama ratusan tahun. Mereka tahu ada sesuatu yang berbeda pada air di pantai ini. Sesuatu yang tidak bisa dilihat, dan sesuatu itu menunggu di bawah permukaan. Pada siang hari, Zipolite tampak tenang. Ombaknya bahkan tidak terlihat terlalu besar dibanding banyak pantai lain di dunia. Itulah sebabnya banyak wisatawan merasa aman ketika pertama kali masuk ke air. Mereka berjalan perlahan, air setinggi lutut, lalu pinggang, lalu dada, dan biasanya disitulah semuanya berubah. Karena beberapa meter di bawah mereka ada arus balik mematikan yang bergerak tanpa suara. Rip current, arus bawah laut yang mampu menyeret manusia menjauh dari pantai dengan kecepatan lebih dari 2 meter per detik. Lebih cepat daripada sebagian besar manusia bisa berenang. Dan yang mengerikan, kebanyakan korban bahkan tidak sadar mereka sedang ditarik. Awalnya terasa biasa saja. Mereka mengira ombak sedang sedikit kuat. Mereka mencoba kembali ke pantai, tapi pantai terasa semakin jauh. Mereka berenang lebih keras. Arus itu menarik lebih kuat. Panik mulai mengambil alih. Dan di titik itu, tubuh manusia biasanya melakukan kesalahan terburuknya, melawan laut. Mereka menghabiskan tenaga dalam hitungan menit. Jantung berdetak liar, napas mulai pendek, air asin masuk ke mulut, ombak terus menghantam wajah mereka dari depan. Sementara dari bawah, arus itu terus menarik. Tenang, konsisten, tanpa emosi. Para nelayan lokal sudah lama mengetahui pola kematian di Zipolite. Beberapa dari mereka bahkan menolak menyelam untuk mencari korban tenggelam. Bukan karena mereka tidak peduli, tapi karena mereka tahu satu kenyataan mengerikan. Di Zipolite, orang yang masuk untuk menyelamatkan bisa ikut hilang. Selama bertahun-tahun, pantai ini hampir tidak memiliki pengawasan. Tidak ada lifeguard resmi, tidak ada sistem penyelamatan modern. Hanya laut dan orang-orang yang meremehkan laut itu.
Lalu pada tahun 1995, seorang turis asal Prancis bernama Henrietta Fallais datang ke tempat ini. Ia jatuh cinta pada keindahan Zipolite, tapi ia juga melihat sesuatu yang lain. Terlalu banyak kematian, terlalu banyak tubuh yang tidak kembali. Henrietta kemudian melakukan sesuatu yang tidak pernah benar-benar dilakukan sebelumnya di pantai itu. Ia melatih sekelompok pemuda lokal menjadi tim penjaga pantai sukarela, tanpa bayaran, tanpa peralatan lengkap, tanpa jaminan mereka akan selamat setiap kali masuk ke air, dan perlahan jumlah korban mulai menurun. Ratusan nyawa berhasil diselamatkan sejak saat itu. Tapi laut tidak pernah benar-benar berhenti mengambil korban. Karena masalah sebenarnya bukan kurangnya penjaga pantai. Masalah sebenarnya adalah manusia selalu percaya mereka lebih kuat daripada air yang terlihat tenang. Padahal laut tidak perlu terlihat ganas untuk membunuhmu. Kadang, laut hanya perlu menunggumu sedikit lebih jauh dari bibir pantai. Dan ketika akhirnya tubuh korban ditemukan, seringkali mereka ditemukan sangat jauh dari titik terakhir mereka terlihat. Seolah laut sengaja membawa mereka pergi. Dan mungkin yang paling menyeramkan dari semuanya adalah ini. Hingga hari ini, Playa Zipolite masih dibuka untuk umum. Orang-orang masih berenang di sana, masih tertawa, masih mengambil foto matahari terbenam. Sementara di bawah air, arus yang sama masih bergerak seperti puluhan tahun lalu. Diam, tidak terlihat. Menunggu orang berikutnya melakukan satu kesalahan kecil. Dan jika kamu berpikir pantai dengan arus mematikan adalah hal paling mengerikan yang bisa dilakukan lautan, pantai berikutnya memiliki cara yang jauh lebih dingin untuk membunuh. Di banyak pantai, papan peringatan biasanya berisi hal-hal sederhana. Dilarang membuang sampah, dilarang membawa alkohol, atau peringatan tentang ombak besar. Tapi di Hanakapiai Beach, Hawaii, ada sebuah papan yang berbeda. Papan itu tidak mencoba menenangkan siapapun. Papan itu hanya mengatakan satu hal. Berapa banyak orang yang sudah mati di sana? Angkanya terus berubah, dicat ulang setiap kali ada korban baru, dan ketika pengunjung berjalan melewatinya untuk pertama kali, sebagian besar mengira itu hanya cara berlebihan untuk menakut-nakuti turis. Sampai mereka melihat lautnya sendiri. Hanakapiai berada di Pulau Kauai, salah satu pulau paling indah di Hawaii. Untuk mencapai pantai ini, seseorang harus berjalan kaki melewati jalur hutan tropis sejauh lebih dari 3 kilometer. Tidak ada jalan kendaraan. Tidak ada hotel, tidak ada suara kota. Semakin jauh perjalanan menuju pantai itu, suasana mulai terasa aneh. Sunyi, hanya suara angin, burung liar, dan ombak dari kejauhan. Lalu pepohonan terbuka, dan Hanakapiai muncul di depan mata. Cantik, terlalu cantik. Pasir keemasan membentang di apit tebing hijau tinggi yang terlihat seperti lokasi film petualangan. Air lautnya berwarna biru terang, ombaknya bergulung pelan ke bibir pantai. Tidak terlihat seperti tempat yang telah membunuh puluhan orang, dan mungkin itulah alasan kenapa pantai ini terus memakan korban. Karena ancaman di Hanakapiai tidak selalu terlihat. Di musim panas, laut di sini bisa tampak tenang selama berhari-hari. Wisatawan datang, duduk di pasir, mengambil foto, bahkan berjalan mendekati air tanpa rasa takut. Lalu dalam hitungan detik, semuanya berubah. Fenomena itu disebut sneaker wave, gelombang selundupan. Gelombang laut raksasa yang muncul tanpa pola dan tanpa peringatan. Tidak ada suara gemuruh sebelumnya. Tidak ada ombak besar yang datang bertahap. Tiba-tiba saja, air setinggi dinding menghantam pantai. Dan siapapun yang berdiri terlalu dekat akan langsung terseret ke laut. Beberapa korban bahkan tidak sedang berenang. Mereka hanya berdiri. Ada yang mengambil foto, ada yang duduk di batu, ada yang hanya mencelupkan kaki ke air. Lalu ombak itu datang, dan setelah terseret masuk ke laut Hanakapiai, kemungkinan untuk kembali sangat kecil, karena pantai ini hampir tidak memiliki terumbu pelindung. Arus bawah lautnya sangat kuat, ombak terus menghantam dari berbagai arah, bahkan perenang berpengalaman pun kesulitan bertahan. Dan yang lebih buruk, tidak ada penjaga pantai tetap di sana. Jika seseorang tenggelam, bantuan tidak akan datang dengan cepat.
Kadang terlalu lambat, kadang tidak datang sama sekali. Penduduk lokal Hawaii sebenarnya sudah lama memperingatkan wisatawan untuk tidak masuk ke air Hanakapiai. Mereka tahu laut di tempat itu berubah seperti makhluk hidup. Tenang sesaat, mematikan sesaat kemudian. Tapi keindahan tempat ini membuat banyak orang merasa mereka akan baik-baik saja. Dan itulah pola yang terus berulang. Orang datang, melihat laut tenang, merasa aman, lalu laut mengambil mereka. Papan tanda di pintu masuk pantai itu akhirnya menjadi simbol menyeramkan dari semua korban yang tidak pernah pulang. Setiap kali ada kematian baru, seseorang datang membawa cat. Lalu angka itu diubah, perlahan, tanpa emosi. Seolah pantai itu sedang menghitung sendiri berapa banyak manusia yang berhasil diambilnya. Dan mungkin bagian paling mengerikan dari Hanakapiai bukan jumlah korbannya, tapi fakta bahwa sebagian besar dari mereka tidak melakukan kesalahan besar. Mereka tidak menantang badai, tidak mencoba aksi berbahaya. Mereka hanya terlalu dekat dengan laut pada waktu yang salah. Dan laut tidak memberi kesempatan kedua. Tapi setidaknya di Hanakapiai, ancamannya masih berasal dari alam. Di pantai berikutnya, sesuatu bergerak di bawah air. Sesuatu yang mungkin sudah berenang di dekat kakimu, tanpa pernah kamu sadari. Jika seseorang mengatakan sebuah pantai adalah tempat dengan serangan hiu terbanyak di dunia, kebanyakan orang mungkin membayangkan tempat yang sepi, pantai gelap, kabut tebal, air yang dipenuhi tanda bahaya. Tapi New Smyrna Beach tidak seperti itu. Pantai ini ramai, sangat ramai. Anak-anak bermain pasir, peselancar memenuhi ombak, musik terdengar dari kejauhan. Matahari Florida bersinar terang hampir sepanjang tahun. Tempat ini terlihat seperti definisi liburan musim panas yang sempurna. Dan mungkin itu yang membuat semuanya terasa jauh lebih mengganggu. Karena di bawah air yang hangat itu, sesuatu terus bergerak, mengitari manusia setiap hari. Selama lebih dari 2 dekade, nama New Smyrna Beach hampir selalu muncul di laporan tahunan milik International Shark Attack File, pusat database serangan hiu terbesar di dunia yang dikelola University of Florida. Pantai ini mendapat julukan yang terdengar seperti headline film horor. Shark Attack Capital of the World, ibu kota serangan hiu dunia. Dan yang membuatnya menyeramkan, julukan itu bukan hiperbola. Perairan di sekitar New Smyrna memang dipenuhi hiu, bukan 1 atau 2, tapi dalam jumlah yang kadang sulit dipercaya. Penyebabnya ada di dekat pantai Ponce de Leon Inlet, pertemuan arus laut dan muara yang kaya ikan kecil. Tempat ideal bagi hiu untuk berburu. Dan ketika ikan-ikan kecil berkumpul, predator datang mengikuti. Sebagian besar hiu di wilayah ini adalah blacktip shark, spinner shark, dan sesekali bull shark. Spesies yang dikenal agresif dan mampu berenang sangat dekat dengan manusia. Masalahnya, air di New Smyrna seringkali keruh, sangat keruh. Pasir dan arus membuat jarak pandang bawah air nyaris nol. Dalam kondisi seperti itu, hiu tidak selalu bisa membedakan manusia dari mangsa biasa mereka. Dan ketika hiu penasaran, mereka menggigit. Para peneliti menyebutnya test bite, gigitan eksploratif. Istilah yang terdengar hampir ringan, padahal kenyataannya tidak ringan sama sekali. Karena satu gigitan penasaran dari hiu bull bisa merobek otot, memutus tendon, bahkan menyebabkan pendarahan fatal dalam hitungan menit. Dan yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah fakta ini. Banyak korban bahkan tidak pernah melihat hiunya. Mereka hanya merasakan sesuatu menyentuh kaki mereka. Lalu rasa sakit datang, air berubah merah, dan kepanikan langsung meledak di seluruh pantai. Beberapa korban selamat menggambarkan pengalaman mereka dengan cara yang hampir sama. Mereka sedang berselancar atau berdiri di air setinggi pinggang, lalu tiba-tiba sesuatu menghantam dari bawah, cepat, keras, dan menghilang lagi ke dalam air keruh sebelum otak mereka sempat memahami apa yang baru saja terjadi. Anehnya, banyak peselancar lokal tetap datang ke pantai ini setiap hari, bahkan setelah digigit, bahkan setelah melihat orang lain diserang. Ketika ditanya kenapa mereka tetap masuk ke air, salah satu dari mereka pernah menjawab dengan tenang, "Kami tahu mereka ada di sana. Kami cuma memilih untuk tetap masuk." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi coba pikirkan sejenak. Bayangkan berdiri di air,
sambil tahu mungkin ada predator sepanjang 2 meter berenang beberapa langkah darimu, dan kamu tidak bisa melihatnya. Para ahli bahkan memperkirakan sebagian besar orang yang berenang di New Smyrna sebenarnya pernah berada sangat dekat dengan hiu tanpa menyadarinya. Sangat dekat, kadang kurang dari 3 meter. Mungkin hiu itu hanya lewat, mungkin sedang mengitari mereka, mungkin sedang memperhatikan, dan manusia di atas permukaan air tidak tahu apa-apa. Itulah yang membuat New Smyrna berbeda dari pantai berbahaya lainnya. Di sini ancamannya bukan ombak besar, bukan badai, bukan arus yang terlihat ganas, tapi sesuatu hidup yang bergerak diam-diam di bawah kaki manusia. Sesuatu yang kadang memutuskan untuk menggigit. Dan yang lebih mengerikan lagi, kadang manusia sendiri yang memasuki wilayah mereka. Tapi jika New Smyrna adalah tempat di mana manusia dan predator berbagi laut, pantai berikutnya adalah tempat di mana manusia menciptakan predator itu sendiri. Sleting sapi pitu rasane malah deger. Lah kok konco teko malah disoko heksimer.